Biaya kurir sudah diantar Tuan He. Tuan Bai, Anda akhirnya datang juga. Oh ya, tolong antarkan bajunya ke resepsionis, terima kasih. Gila. Wah, kamu cantik sekali. Benar-benar pantas disebut nona muda keluarga Bai. Pertunangan hari ini pasti bisa jadi trending topik. Masuk akal, aku lihat dulu sudah jadi trending atau belum. Ternyata beneran ada. Putri keluarga Bai, Ziking, dan Zhang Zichen. Dia mau membatalkan pertunangan. Apa? Skandal keluarga konglomerat. Putri keluarga Bai pertunangannya dibatalkan. Tunangannya selingkuh dengan artis kelas teri, Xiao Fei. Apalagi yang dilakukan gadis sialan ini? Zhang Zichen. Bai Ziking, kita putus saja. Maaf ya, kakak. Kak Zichen itu cintanya sama aku. Yang seharusnya enyah adalah kalian pasangan tidak tahu malu ini. Hari ini adalah pesta pertunangan keluarga Bai. Masih berani membantah ya? Tanpa tunangan, kamu bisa apa? Dialah tunanganku. Wanita yang dicampakkan dan seorang kurir, benar-benar pasangan yang serasi ya. Seorang kurir, Bai Ziking, setelah putus dariku. Apa seleramu serendah ini? Kamu bicara apa? Tolong lebih sopan sedikit. Dia adalah pewaris keluarga Bai di masa depan. Suamiku. Siapa namamu? Aku bernama Lulu Buxing. Apa? Lulu Buxing. Sudah dengar dengan jelas. Bai Ziqiang, menurutku kamu ini hanya keras kepala. Kamu itu hanyalah sebuah alat. Semoga kalian ya punya 2 anak dalam 3 tahun. Sekali melahirkan 8 anak pergi. Asalkan aku menikah sebelum umur 25 tahun, aku bisa mewarisi hak waris Yulu Manor yang bernilai 10 miliar. Ini adalah syarat saat aku mengadopsimu dulu. Kalau kamu tidak menikah untukku, jangan harap bisa mewarisi perkebunanku. Aduh, ayah, mana ada orang baik yang menikah di usia muda? Menikah denganku yang seorang kurir, apa kamu tidak menyesal? Lagi pula dengan adanya kamu, aku baru bisa mendapatkan perkebunan senilai 10 miliar. Baiklah, kalau begitu aku pergi mengantar paket dulu. Hei, tunggu sebentar. Mulai sekarang untuk apa masih mengantar paket? Mulai sekarang, ikut saja denganku. Gaji bulanan 50.000, suami purna waktu, siap sedia kapanpun diatur, siap dipanggil kapan saja. Mengerti? Selama ini selalu aku yang membayar gaji orang lain. Gadis kecil ini lucu juga ya. Baik, siap sedia dipanggil kapan saja. Presiden Lulu. Hati-hati. Presiden Lu, sebenarnya, Apa yang kau rencanakan? kamu membatalkan pertunangan hanya untuk menikah dengan kurir. Kita sudah susah payah mengatur perjodohanmu dengan keluarga Zhang. Sekarang semuanya gagal total. Semua kerja sama selanjutnya gagal total. Menikah sebelum umur 25 tahun. Perjanjian Grey Manor itu tidak menyebutkan harus menikah dengan siapa. Aku tidak setuju. Tangkap dia. Kalau begitu aku pergi dulu. Kamu pergi saja dulu. Hei, Seng Jing, kenapa kamu setiap hari membawa seragam kurir? Paman. Paman tahu kenapa kakeknya Xiao Ming bisa hidup begitu lama? Kenapa? Karena dia tidak banyak bicara. Hahaha, halo. Lagi di mana? Di depan gerbang grup Lu, lagi siap-siap antar paket. Segera datang ke kantor penjualan, aku akan membawamu membeli mahar. Demi menyelidiki penyebab kematian ibuku. Aku harus mendekati keluarga Lu. Disinilah. Beli rumah aku mengincar unit termewah di sini. Memang bagus. Bersandar di gunung dan menghadap ke laut. Suhu dan kelembapannya terjaga ayo. Tolong jelaskan tentang unit termewahnya. Baik, ini adalah properti terbaik kami. Selain itu, Anda bisa lihat. Perencanaan jalan dan permukaannya. Sayang, menurutku pilihanmu bagus sekali. Tentu saja. Benar, selain itu, tingkat kehijauan di kompleks ini sangat tinggi. Kakak, coba lihat Fei Fei suka unit yang mana. Wah, membawa kurir untuk membeli rumah. Apa mau membeli agen pengiriman? Hei, Sensing, kenapa kamu setiap hari membawa seragam kurir? Kamu tahu kenapa kakeknya Xiao Ming umurnya panjang? Kenapa? Karena tidak banyak omong. Hahaha. Halo. Lagi di mana? Di depan grup Lucy. Bersiap mengantar paket. Segera datang ke kantor pemasaran, akan kubelikan kau mahar. Baik, demi menyelidiki penyebab kematian ibuku. Aku harus mendekati Bai Si. Datang ke sini membeli rumah.
Aku tertarik dengan unit termewah di sini. Pilihan lu. Memang bagus, dikelilingi gunung dan laut. Suhu dan kelembapannya terjaga, ayo. Tolong jelaskan tentang unit andalan ini ya. Baik, ini adalah properti terbaik kami. Perencanaan tata letak jalannya. Sayang, menurutku pilihanmu bagus sekali. Memang benar. Betul, dan juga tingkat penghijauan di area kompleks ini sangat tinggi. Kak, kita lihat saja VV suka yang mana ya. Datang bersama kurir, beli rumah, apa mau sekalian beli agen pengiriman paket? Wah, datang bersama kurir, beli rumah, apa mau sekalian beli agen pengiriman paket? Kamu ini setiap hari tidak ada kerjaan ya? Kenapa di mana-mana selalu ada kamu sih? Perempuan yang menanggung segalanya sendirian, akan cepat tua. Tidak sepertiku yang punya pria sehebat Kak Zichen. Ya ampun. Jadi beli unit yang mana? Pria yang hebat. Kami akan membelinya dengan harga 2 kali lipat. Kalau begitu, beli saja unit termewahnya. Bayar lunas 2 kali lipat. Proses sekarang juga. Ya, segera diproses. Terima kasih ya Kak, sudah membantu kami melihat rumah. Maaf, sistem sedang dalam pemeliharaan. Hari ini tidak bisa diproses. Sistem payah macam apa ini? Menarik sekali. Masih tunggu apa lagi? Pria hebat itu sudah pergi. Kakak, Zilong, tunggu aku. Sudah tidak bisa dibeli. Hei, tunggu, Nona Bai. Pemeliharaan sistemnya sudah selesai. Unit termewahnya hari ini bisa dapat diskon setengah harga. Cukup dengan 20 juta sebagai kompensasi. Cepat sekali. Beli. Mohon tunjukkan surat undangan Anda. Saya adalah pewaris grup Bai. Bisakah Anda membiarkan kami masuk? Maaf, Nona Bai. Ini adalah peraturan kami. Kakak sudah datang. Hari ini adalah pesta pribadi grup Lu, perusahaan orang terkaya. Semua undangan berdasarkan nama asli. Kalian tidak pantas untuk masuk. Siapapun yang bisa bekerja sama dengan Tuan Lu, maka sisa hidupnya tidak perlu khawatir lagi. Jika Tuan Lu sampai bekerja sama dengan kalian, maka seleranya juga tidak bagus-bagus amat. Apa kamu tahu seperti apa penampilan Tuan Lu? Tuan Lu kalau bepergian pasti selalu dikawal pengawal. Oh, benarkah? Aku biasanya hanya mengandalkan wajahku. Seolah-olah kamu punya hubungan saja dengan Tuan Lu. Oh, Anda sudah datang lebih dulu. Sayalah yang datang terlambat. Oh, tidak terlambat. Tuan Xie, bisa makan malam bersama Anda adalah suatu kehormatan bagi saya. Oh, Tuan Lu, Anda bisa datang. Itu benar-benar suatu kehormatan bagi kami. Ayo, silakan masuk. Satpam tidak mengizinkan kami masuk. Bagaimana cara kalian bekerja? Dasar tidak punya mata. Apa kalian tahu siapa dia? Dia adalah putra satu-satunya dari grup Lucy, perusahaan orang terkaya. Lucy Singh, ya. Kamu benar-benar Lu Sensing. Aku sekarang bekerja untuk Nona Bai. Nona Bai, sudah lama saya mendengar nama besar Anda. Ayo, mari silakan masuk. Dia kan cuma seorang pengantar paket. Bagaimana mungkin itu Tuan Lu? Beritahu semua orang, mulai sekarang keluarga Lu tidak akan pernah bekerja sama lagi dengan keluarga Zhang, antarkan tamu keluar. Tuan Lu, saya hanya bercanda. Anda jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Apa yang dimiliki Bai Ziking sekarang, semuanya seharusnya menjadi milik putri kandungku. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah menyerah untuk mencarinya. Padahal tanda lahir berbentuk hati di tubuhnya begitu jelas. Kenapa tidak bisa ditemukan juga ya? Karena kalian begitu tidak menyukaiku. Maka setelah aku mendapatkan hak waris Yuelu Manor, aku akan meninggalkan keluarga Bai. Aku tidak akan setuju menikah dengan bocah miskin itu. Dia bukan bocah miskin sembarangan. Dengarkan baik-baik. Dia adalah putra tunggal dari grup Lu, orang terkaya di kota ini. Lu Sensing. Lu Sensing. Anak keluarga Lu itu bisa menyukaimu. HMPH, kalau dia benar-benar Lu Sensing. Manor ini bisa kuberikan padamu. Gerakanmu cepat juga ya. Tidak seperti paman yang setiap malam bersenang-senang dengan banyak wanita. Tapi aku masih lebih penasaran. Wanita seperti apa yang bisa menaklukkanmu? Nona muda keluarga Bai memang sesuai dengan reputasinya. Halo, Paman. Tapi, baru berapa lama kalian saling kenal?
Secepat ini sudah bertunangan. Tentu saja demi mendapatkan puri itu. Tentu saja demi mendekati keluarga Bai. Kami cinta pada pandangan pertama. Haha, sayang sekali. Nona Bai juga tipe idealku. Para tamu sekalian, silakan menempati tempat duduk. Upacara pertunangan secara resmi dimulai. Aku keberatan. Presiden Lu, kalau aku bilang dia, Bai Ziqing, bukan putri keluarga Bai, apa kamu masih mau menikahinya? Dia, Bai Ziqing, telah menipu kalian semua. Dia hanyalah seorang penipu. Sedangkan akulah putri keluarga Bai yang sebenarnya. Benar. Benar, aku memang bukan putri kandung keluarga Bai. Aku diadopsi oleh mereka. Sejak kecil hingga dewasa, aku berusaha sekuat tenaga menjadi putri baik yang mereka inginkan. Bahkan aku setuju menikah dengan pria yang tidak kusukai. Kalian mendengarkan kata-kata manisnya. Dia hanya ingin mendapatkan Puri Yue Luo. Puri Yue Luo. Dia menikahiku hanya demi yang disebut Puri itu. Presiden Lu, menurutku hanya putri keluarga Bai yang sesungguhnya, yang pantas bersanding dengan keluarga Lu. Baru bisa membantu Tuan Lu mendapatkan hal yang selalu Anda inginkan. Zhang Zichen, kita tidak cocok, ayo putus saja. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Demi kamu, aku sudah membatalkan pertunanganku dengan Bai Ziqing. Kamu menyakitiku. Kamu adalah putriku. Tuan Lu, jika aku bilang kalau Bai Ziqing bukanlah nona muda keluarga Bai, apa Anda masih bersedia menikahinya? Bai Ziqing telah menipu kalian semua. Dia hanyalah seorang penipu. Dan akulah nona muda keluarga Bai yang sebenarnya. Benar. Benar, aku memang bukan putri kandung keluarga Bai. Aku ini anak adopsi. Dari kecil hingga dewasa, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi putri yang baik di mata mereka. Aku bahkan setuju menikah dengan pria yang tidak aku sukai. Kalian mendengarkan kata-kata manisnya. Itu hanya karena dia ingin mendapatkan Puri Yue Luo. Puri Yue Luo. Ternyata dia menikahiku demi yang namanya Puri itu. Tuan Lu, menurutku hanya nona muda keluarga Bai yang sesungguhnya, yang pantas bersanding dengan keluarga Lu, baru bisa membantu Tuan Lu mendapatkan hal yang selalu Anda inginkan. Zhang Zichen, kita tidak cocok, ayo putus saja. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Demi kamu, aku sudah membatalkan pertunangan dengan Bai Ziqing. Kamu menyakitiku. Kamu adalah putriku. Aku tahu kamu selama ini menyelidiki keluarga Bai, dan aku, sebagai putri kandung yang sebenarnya, bisa membantumu mendapatkan buku rekening keluarga Bai. Apa yang dikatakan Nona Xiao ada benarnya? Batalkan pertunangannya. Karena tidak bisa mewarisi manor sesuai kontrak, aku harus mencari uang, mencari cara lain. Wah. Ini bukannya nona besar keluarga Bai. Kenapa bisa sampai seperti ini? Kelihatannya menyedihkan sekali ya. Kamu mau apa lagi? Bukankah kamu sangat sombong? Selanjutnya, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Ada apa? Kak Sensing. Dia baru saja memecahkan gelas ini, dan dia juga membantahku. Kamu harus membantuku memberinya pelajaran. Kamu mau memberinya pelajaran seperti apa? Aku mau dia meminta maaf padaku, lalu berlutut dan membersihkan ini dengan tangannya sendiri. Kamu dengar tidak? Lakukan saja. Kalian mendengarkan bualan manisnya. Dia hanya ingin mendapatkan Manor Yue Luo. Manor Yue Luo. Ternyata dia menginginkan yang disebut Manor itu. Karena itulah dia mau menikahiku. Sini aku bantu. Asalkan kamu mengizinkanku membantumu, aku akan melupakan semuanya. Tapi lihatlah dirimu. Sensing si sialan ini paling jago berakting menyedihkan untuk mencari simpati. Kamu jangan sampai tertipu olehnya. Lalu kamu mau bagaimana? Bagaimana kalau... Bukankah kamu ingin menghasilkan uang? Boleh saja jadi gadis penghibur. Minum 1 botol dapat 10.000. Kenapa bengong di situ? Minumlah, perlu aku yang menyuapimu.
Sen King, sudah cukup. Apa kamu ini masih manusia? Ambil kembali Manor Yue Luo milikmu. Kamu perlu istirahat. Aku harus menghasilkan uang. Sudahlah kakak Sensing, jangan minum lagi. Ini adalah pernikahan bisnis, jangan berakting berlebihan. Mana aku tahu dia tidak kuat minum. Tapi coba tebak di mana mereka berdua sekarang. Pergi. Lu Mingfei, kamu cepat sekali. Kenapa kamu? Aku yang tidak bisa. Aku yang tidak bisa. Kenapa kamu melepaskanku? Sudah lihat dengan jelas siapa aku. Ziqiang, ini aku. Untuk apa dia datang ke sini? Jangan bersuara. Kembali dan tunggu di sana. Ziqiang, aku membelikanmu air. Bagaimana, sudah baik kan? Paman, sudah jauh lebih baik. Lu Sensing itu benar-benar bajingan. Aku akan membantumu memberinya pelajaran. Ziqiang. Aku tulus menyukaimu. Mulai sekarang biarkan aku yang merawatmu, ya. Terima kasih, Paman. Tapi aku sekarang benar-benar tidak berpikiran seperti itu. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa membantumu mendapatkannya. Aku pergi memeriksanya sebentar. Ah, Kaki ini tidak apa-apa. apa hubungannya denganmu? Ziking, kali ini aku tidak mau kehilanganmu. Aku datang mencari tunanganku. Lalu kamu kesini mau apa? Dia pasti datang mencari Bai Ziking, dasar wanita penggoda yang hanya tahu cara merayu pria. Kamu tidak diterima di sini. Hanya orang tidak becus yang tidak bisa menjaga prianya. Aku dan Tuan Muda Lu akan segera bertunangan. Kamu pasti merasa tidak senang kan? Semoga kalian bahagia. Presiden Lu biasanya tidak hanya lembut padaku. Dia juga mau membelikanku Raja Naga. Dia bahkan bilang akan memberikan Manor Yue Lu untukku. Kamu pasti sering sekali berusaha keras untuknya kan? Keluar, aku mau istirahat. Ziqiang, aku keluar. Kalau begitu istirahatlah baik-baik, ayo pergi. Yang dia katakan tadi itu tidak benar. Presiden Lu akan segera bertunangan. Tolong kembalilah. Aku benar-benar punya alasanku sendiri memilih bekerja sama dengan Xiao Fei. Termasuk Manor Song Tai. Kamu tahu apa arti Manor itu bagiku? Soal Manor itu, aku akan mencari caranya. Benarkah? Hanya 200 yuan. Kakak sedang bokek sekarang, tapi ini sudah lebih dari cukup untukmu. Kenapa kami? Apa asisten Bai puas? Lalu kenapa telingamu memerah? Bukankah hanya asisten saja? Mohon bimbingannya untuk kedepannya. Presdir Lu pria brengsek. Lihat saja, aku akan mengacaukan semua proyekmu. Inilah rencana kita selanjutnya. Lihat saja, aku akan menyirammu sampai melepuh. First Blood. Aku memang sengaja melakukannya. Tunggu saja dipermalukan, dasar pria brengsek. Aduh. Maaf ya, Presdir Lu, ini, bagaimana ini? PPT ini hanya ada satu-satunya. Dalam tren perkembangan masyarakat saat ini, orang-orang sangat mementingkan kualitas yang unggul. Pada saat yang sama, konsumen generasi muda terhadap konsep kuliner yang baru, menarik, dan penuh personalisasi juga menunjukkan minat yang kuat. Jadi untuk proyek baru, saya menyarankan untuk membuat kuliner khas, meskipun persaingannya ketat.
Tetapi melalui penempatan produk yang unik dan kualitas pelayanan yang unggul, saya yakin kita pasti bisa lebih unggul dari yang lain. Kamu temani Presdir Fang dulu, aku ada urusan sebentar. Presdir Fang, jangan tanda tangani dulu proyek ini. Sebenarnya harganya cukup mahal. Saya tahu perusahaan lain yang kualitasnya lebih bagus dengan harga yang lebih terjangkau. Gadis cantik sepertimu seharusnya tidak menjadi asisten. Begini saja, aku akan mencarikanmu pekerjaan yang lebih menghasilkan uang. Kamu gila ya? Hei, setelah memukul orang mau langsung pergi begitu saja. Lepaskan aku. Beraninya kamu menyentuh orangku. Bersiaplah masuk penjara. Tampan sekali. Sayangnya dia pria brengsek. Benar, saya berencana membeli puri ini dan merenovasinya. Hah, Ayah. Kalian akan menjual puri Yuelu. ayah sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu yang mengacaukannya. Sekarang ayah akan menjual puri ini dengan harga tinggi. Wu Mei. Tolong beri saya sedikit waktu lagi. Saya akan mencari cara untuk mengumpulkan uang. Jika ingin puri itu, dapatkan harga dasar proyek F keluarga Lu. Ayah bisa mempertimbangkannya lagi. Kenapa dia bisa ada di sini? Kok dia ada di sini? Memangnya kenapa aku tidak boleh di sini? Perusahaan Lu adalah perusahaan papan atas. Aku di sini itu membuktikan kemampuanku. Menurutku kamu itu muka tembok. Masih saja berpikir untuk terus menggoda Seng Sing. Cuma seorang anak angkat. Memangnya kamu pantas untuk Seng Sing? Memang. Aku mencari pekerjaan dengan usahaku sendiri. Tentu lebih baik darimu yang dari universitas abal-abal. Dan masih harus mengandalkan orang tua untuk hidup, kan? Memang benar. Sebenarnya kamu membela siapa? Silakan lanjutkan. Lu Chen Xiang. Jangan lupakan perjanjian di antara kita. Presiden Lu, aku tahu Anda selama ini menyelidiki keluarga Bai. Dan aku, sebagai putri kandung yang sebenarnya, bisa membantumu mendapatkan catatan keuangan keluarga Bai. Sudah, jangan bertengkar. Keluar dan introspeksi diri. Beginikah cara seorang asisten bekerja? Kulihat orang yang tidak jelas asal-usulnya seperti ini sudah cukup bagimu. Seng Sing, aku datang hari ini karena ayah dan ibuku ingin mengundangmu berkunjung ke rumah kami. Sudah seharusnya. Kedua orang ini pasti ada apa-apanya. Apa kamu tidak lihat ada pekerjaan yang harus dilakukan? Bersihkan setiap sudut ruangan ini. Baik. Kami sudah pulang. Syukurlah kalian sudah pulang. Nanti, kamu harus patuh pada perkataan Presiden Lu, ya. Tentu saja, aku dan Seng King tulus saling mencintai. Ziking, cepat tuangkan air untuk Tuan Lu. Kamu pikir kamu masih nona besar? Tidak sopan sekali. Baik. Dia yang kelihatannya dominan, ternyata di rumah juga ditindas. Fei Fei, selama bertahun-tahun ini kamu sudah banyak menderita. Mulai sekarang, aku serahkan dia padamu. Semoga kalian bahagia. Tenang saja, Paman. Sebenarnya di mana surat tanah perkebunan itu? Seng Sing. Seng Sing, kamu di mana? Jelas-jelas tadi aku mendengar suara. Kalau kamu tidak mau tunanganku tahu. Kalau kakaknya sedang menggoda calon adik iparnya, teriak saja. Siapa yang menggodamu? Seng Sing. Benar saja, kamu mendekati keluarga Bai karena ada tujuan. Kamu menginginkan tanah perkebunan yang dijual oleh keluarga Bai. Adalah milikku. Itu adalah peninggalan ibuku untukku. Setelah aku diadopsi oleh keluarga Bai, semuanya diserahkan kepada mereka. Bantu aku mendapatkan proyek festival lampion. Aku bisa mempertimbangkan untuk tidak mengambil alih perkebunan itu. Benarkah? Kenapa kalian berdua muncul bersamaan? Dari mana saja kalian tadi? Apa dia menggodamu lagi? Pria brengsek seperti itu cuma kamu yang anggap berharga. Kenapa hari ini dia aneh sekali?
Lampion kita sangat indah, bahannya ramah lingkungan, warnanya cerah, sangat cocok diadakan di wisma yang bergaya klasik dan kuno. Apa tidak akan terlalu tradisional ya? Kita bisa membuat tema perjalanan waktu, cinta yang melintasi 1000 tahun. Kamu adalah malam yang panjang, juga merupakan cahaya lentera. Kita juga bisa menempatkan NPC yang memakai hanfu di area taman. NPC yang membawa lampion. Dengan begitu, percakapan bisa memicu misi. Ide asisten bayi ini tidak buruk. Ide ini bagus. Kalau begitu kita kerjakan sesuai arahan ini saja. Ada apa? Apa negosiasinya gagal? Sudah jadi milik kita. Bagus sekali. Hei, Presdir Lu sedang sibuk. Beliau menolak bertemu tamu. Setiap kali aku datang selalu begini. Sebenarnya apa yang dia sibukkan? Asisten bayi sangat menantikan penampilanmu loh. Ada yang bisa saya bantu, Nona. Dalam mimpi mencarinya ribuan kali. Aku terpisah dari suamiku. Bisakah kamu membantuku menemukannya? Orang itu justru berada di tempat temaram. Presiden Lu, apa kau sudah puas bermain? Orang yang terpisah bertemu kembali. Bukankah akhir cerita ini sangat sempurna? Maaf ya, misi telah diperbarui. Ada apa? Apa negosiasinya tidak berhasil? Bagus sekali. Presiden Lu sedang sibuk, tidak menerima tamu. Aku setiap kali selalu seperti ini. Sebenarnya dia sibuk apa? Asisten bayi sangat menantikan penampilanmu loh. Nona, ada yang bisa saya bantu? Dalam mimpi ku cari dia ribuan kali. Aku terpisah dari suamiku. Bisakah kau membantuku menemukannya? Orang itu justru berada di tempat temaram. Presiden Lu, apa kau sudah puas bermain? Orang yang terpisah bertemu kembali. Bukankah akhir cerita ini sangat sempurna? Maaf ya, misi telah diperbarui. Xiao Qian, aku peringatkan kau, menjauhlah dari Lu Siking. Jangan pikir aku tidak tahu kesepakatan kalian. Hati-hati, nanti malah mencelakai keluarga Bai. Urusan keluarga Bai kami, bukan urusanmu sebagai orang luar untuk ikut campur. Urus saja dirimu sendiri. Jalang, lepaskan aku. Jangan cari gara-gara denganku lagi. Urus saja dirimu sendiri. Kalau menyinggungku, akan kubuat kau menanggung akibatnya. Lain kali kalau kamu sendirian, jangan sok kuat. Kalau ada apa-apa, bilang saja padaku. Bilang padamu. Memangnya kamu bisa membantuku melawan Wu Henkimu itu? Kamu begitu menyukai Bai Hua, memilih bekerja sama dengan Xiao Fei. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu tidak penasaran kenapa Tuan Besar Bai mengadopsimu? Nyonya Bai itu sangat pencemburu. Bagaimana mungkin dia mau mengadopsi seorang gadis yang lebih tua dari putri kandungnya sendiri? Ah. Kudengar kamu terluka. Bagaimana keadaanmu, hei? Halo, Paman Ziqiang. Aku di sini. Biar aku ke sana menjengukmu. Kamu tidak bisa mengobati lukamu sendirian. Kembalikan ponselku. Bai Ziqiang, apa yang kamu lakukan? Kenapa ribut sekali? Presdir Lu akan segera bertunangan. Tolong bersikap lebih hormat sedikit.
Bermesraan dengan adik iparmu sendiri seperti ini, tidak pantas sekali. Pantas saja kamu begitu proaktif. Apa didikanmu mengajarkan untuk masuk ke kamar orang sembarangan? Mengajarkanmu untuk berduaan di satu kamar dengan suami orang lain. Suamimu sendiri yang mau masuk ke sini. Daripada buang waktu, lebih baik urus saja suamimu itu. Seng Sing, kamu tidak boleh begini padaku. Sayang. Kamu pulang dulu, HMPH. Presiden Lu. Aku rasa bekerja sama dengan orang bodoh seperti dia tidak akan berakhir dengan baik, sebenarnya. Chow. Bukankah ini yang selalu dipakai oleh ibuku? Aneh. Bagaimana bisa barang yang baik-baik saja tiba-tiba menghilang? Bu. Apakah ibu pernah melihat liontin giok yang dulu dipakai oleh ibuku? Aku tidak pernah melihatnya. Modelnya yang ini. Aku tahu benda itu pasti ada di keluarga Bai. Bu, ibu tahu di mana benda itu? Apa ini ada hubungannya denganku? Jangan memfitnah orang lain. Lagi pula kalau dijual memangnya kenapa? Aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Menjual giok memangnya kenapa? Kamu tidak boleh sembarangan mengambil barangku. Apa aku harus minta izinmu untuk melakukan sesuatu? Minta persetujuanmu. Sepertinya kamu perlu diberi pelajaran lagi. Dia asistenku. Kalau dipukul akan dihitung sebagai cedera kerja. Aku tahu ada tempat yang gampang untuk mencari barang. Ini tempat yang kamu maksud. Katanya mencari barang di sini sangat manjur. Cuma begini, ayo pergi. Aduh, sudah terlanjur sampai sini. Sini lihat-lihat saja dulu. Langit dan bumi gelap dan kuning. Alam semesta luas tak terbatas. Kulihat kalian berdua memang jodoh. Ada hubungan suami istri yang hakiki. Ramalanmu tidak akurat. Kami bahkan bukan suami istri. Akurat. Memang ada hubungan yang hakiki. Aku datang hari ini untuk menanyakan keberadaan liontin giok ini. Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Apa? Pembayaran diterima, 100 yuan. Uhuk liontin giok, kan? Liontin giok, kan? 20.000. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua berakting saja di sini untukku. Aduh. Namanya juga pekerja, yang terpenting adalah bisa beradaptasi. Cuma akting kan, gampang. Bai Ziwa, pedang Duan Nian telah patah. Kekuatan spiritualku telah hancur. Mulai hari ini dan seterusnya. Hubungan guru dan murid di antara kita berdua telah berakhir. Sudah. Aku akan memberitahu kalian di mana liontin giok itu. Liontin giok ini akan muncul di pelelangan malam ini. Kalau mau memenangkan lelang liontin giok itu, tabunganku yang sedikit itu pasti tidak akan cukup. Kenapa hari ini tiba-tiba ingin menemuiku? Jangan-jangan ini jamuan Hongmen, ya? Paman. Lu Mingfei. Kak Mingfei. Kamu harus membantuku. Bukannya kakak tidak mau membantumu. Tapi kakak benar-benar tidak punya kemampuan untuk itu. Sudah. Itu masih lebih baik daripada aku yang malang ini, yang tidak diurus oleh orang tua. Benar kan? Baiklah. Kamu mau berapa? 5 juta, nanti aku transfer padamu. 50 juta. 50 juta. Kamu benar-benar mau mengambil nyawaku? Kak Mingfei. Baiklah. Terima kasih banyak, Kak Mingfei. Kalau begitu, lelang besok. Aku pasti akan membawamu, mulai sekarang, di mata Bai Ziking.
Kak Mingfei, kamu adalah dewa pujaanku. Ambil saja 50 juta ini. Terima kasih. Setelah kalung dipamerkan, Bai Ziking, kamu sudah diusir dari keluarga Bai. Untuk apa berpura-pura jadi nona besar? Aku datang untuk mengambil liontin giok milikku. Para pembeli di lelang ini semuanya bernilai puluhan juta. Apa kamu sanggup membelinya? Aku sudah membawa dompetku. Cih. Pantas saja paman berdandan begitu rapi hari ini. Ternyata sedang berkencan dengan asistenku. Selera paman dalam memilih orang memang bagus. Baik, kita bertemu di tempat lelang. 20 juta sekali. 20 juta dua kali, baik, 30 juta. 30 juta sekali, 50 juta. 50 juta sekali, aku masih bisa menaikkan 10 juta lagi untukmu. 50 juta kedua kalinya, 60 juta. 60 juta pertama kalinya, 60 juta kedua kalinya, 70 juta. $70 juta pertama kalinya, 70 juta kedua kalinya, 200 juta. 200 juta pertama kalinya, 200 juta kedua kalinya, 200 juta ketiga kalinya. Terjual. Kalung ini akhirnya menjadi milik tuan ini. Nona Bai, silakan terima kalung ini. Ini bukan saya yang membelinya. Ini adalah hadiah dari Tuan Lu untuk Anda. Presiden Lu, barang seperti ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Bai Ziking, beraninya kamu menggoda tunangan saya. Orangku tidak boleh kamu sentuh. Fotonya sudah kukirimkan padamu. Bantu aku cari beberapa orang. Aku akan membuatnya hancur dan kehilangan reputasinya. HMPH, Bai Ziking. Aku akan membuatmu lenyap selamanya. Kalian mau melakukan apa? Jangan mendekat. Lepaskan aku. Tolong. Hentikan. Pergi. Lu Sensian, kamu tidak apa-apa. Jangan pergi. Jangan. Ibu. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Orang lain bukanlah penghalang. Siapa yang menyuruh kalian datang? Aku bayar 3 kali lipat. Begini. Xiao Fei, kan? Aku tahu dia pasti ada di sekitar sini. Begini saja, aku bayar kalian 3 kali lipat. Kalian bantu aku bersandiwara. Bangun. Xiao Fei, apa yang mau kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Kamu merebut tunanganku. Dibesarkan oleh orang tua kandungku. Kamu masih belum puas. Aku hanya mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Bukankah kamu sudah mendapatkannya? Apalagi yang membuatmu tidak puas? Sayangnya ini masih belum cukup. Aku akan membuat reputasimu hancur berantakan. Menghilang selamanya. Kamu gila. Serang dia. Hentikan. Kak Sengsing, kenapa kamu datang? Lepaskan dia, apapun yang kamu mau akan aku penuhi. Jangan mendekat. Kamu demi dia rela berlutut. Lalu bagaimana denganku? Ada apa ini? Mereka adalah orang-orangku. Dia mempekerjakanku untuk mengawasimu sejak kemarin. Lu Sixian, kamu menipuku. Perjanjian pernikahan antara keluarga Bai dan Lu resmi dibatalkan. Lakukan apa yang sudah kamu janjikan kepadaku. Kalau kamu tidak mau menikah, tunjukkan buktinya dan menikah sekarang juga. Kamu akhir-akhir ini sangat terkenal ya. Lain kali kalau kamu bertindak sendiri lagi, aku tidak akan peduli lagi denganmu. Maaf. Lihat ini. Bagaimana bisa begini? Masih ada hal yang lebih tidak terduga lagi untukmu. Bai Ziking. Tidak peduli apapun identitasmu. Baik kamu nona muda keluarga Bai atau bukan, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Waktunya sudah hampir tiba. Kalian tidak boleh bersama ayah.
Cih. Selalu saja ada orang jahat yang ingin mencelakaiku. Hei. Pak, Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mirip sekali. Apa yang sangat mirip? Nona, kalau boleh tahu, berapa usiamu? Hei, kakek, saya tidak sedang mencari jodoh ya. Tolong jangan macam-macam. Tuan tua Lu. Jika Anda datang karena urusan perjodohan putraku, silakan Anda pergi saja. Keluarga Lu kami tidak membutuhkan orang yang tidak senonoh. Tentu saja bukan. Saya datang untuk mempertemukan Anda dengan seorang kenalan lama dari 25 tahun yang lalu. Kenalan lama. Anda akan tahu setelah melihatnya. Warner. Kenapa kamu tidak langsung saja memberikan laporan tes DNA itu? Orang hanya akan percaya pada hal yang mereka selidiki sendiri HMPH. Memang hebat kamu ya. Aku tidak setuju kamu bersamanya. Ayah, bisakah ayah jangan membuat masalah? Kamu sesuka itu padanya ya, Takdir yang buruk, ini semua takdir yang buruk. Kamu tahu atau tidak, dia bisa jadi adalah adik kandungmu. Ikut aku, ikut aku. Jika Anda datang karena urusan perjodohan putraku, silakan Anda pergi saja. Keluarga Lu kami tidak membutuhkan orang yang tidak senonoh. Tentu saja bukan. Saya datang untuk mempertemukan Anda dengan seorang kenalan lama dari 25 tahun yang lalu. Kenalan lama. Anda akan tahu setelah melihatnya. Warner. Kenapa kamu tidak langsung memberikan laporan tes DNA itu kepadanya? Orang hanya akan percaya pada apa yang mereka cari tahu sendiri, Memang kamu ya. Aku tidak setuju kamu bersamanya. Ayah, jangan menambah masalah lagi, bisa tidak? Kamu sesuka itu padanya ya, Takdir yang kejam ini semua takdir yang kejam. Kamu tahu atau tidak? Dia bisa jadi adalah adik perempuan kandungmu. Ikut aku, ikut aku. Kembali kamu. Aku mau makan ini. Jangan-jangan aku hamil ya? Bagaimana hasilnya? Kamu akan menjadi seorang ayah. Anak ini tidak bisa kita pertahankan. Ini adalah ibunya Bai Ziking. Aku dan paman Baimu. Dan juga ibu kandung Ziking adalah teman masa kecil. Saat itu, aku diam-diam menyukai Xiao Wan. Hingga suatu hari, Xiao Wan sudah lama diam-diam berpacaran dengan paman Baimu. Perasaan suka di dalam hatiku. Semuanya aku sembunyikan di dalam hatiku. Lalu bagaimana? Paman Baimu dan aku memulai usaha. Dia membajak semua staf intiku. Dan menikahi nyonya besar keluarga Bai yang sekarang, untuk memperkuat bisnis keluarga, demi memperluas usahanya. Dia meninggalkan Xiao Wan. Barulah aku punya kesempatan untuk menyatakan perasaanku pada Xiao Wan. Jadi, kita tidak bisa mempertahankan anak ini. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Ayah yang tidak pernah muncul selama lebih dari 20 tahun. Kenapa harus muncul di saat aku sedang paling bahagia? Aku ingin sendiri dulu. Halo, maaf, apa benar ini dengan Tuan Lu Sensing? Bai Ziking mengalami kecelakaan mobil. Sekarang sedang dalam penanganan darurat di rumah sakit. Apa katamu? Dokter, bagaimana keadaannya sekarang? Bayinya tidak bisa diselamatkan. Kondisi pasien juga tidak terlalu baik. Bagaimana ini? Siapa di antara kalian yang bergolongan darah B? Dia butuh transfusi darah. Saya, golongan darah saya B.
Tidak bisa keluarga inti tidak boleh mendonorkan darah. Kamu bilang Ziking adalah anak Xiao Wan. Hei, ku beritahu kamu. Setelah bertahun-tahun apa begini caramu memperlakukannya? Kamu sungguh mengecewakan ketulusan hati Xiao Wan padamu. Iya, mereka berdua sangat mirip. Kamu seharusnya berpikir dia adalah putri kita. Apa maksudmu? Hahaha, kamu tidak mungkin mengira dia putrimu kan? Xiao Wan pernah bilang hanya akan melahirkan anak untukku. Tes paternitas. Apa yang terjadi? Ini tes paternitas yang diberikan Ming Fei padaku. Hasilnya memang benar, tapi rambutnya milik Tuan Bai. Aku hanya bercanda. Kalian tenanglah dulu. Sekarang pasien perlu istirahat dengan tenang. Hanya boleh satu orang yang menjaganya di sini. Anakku. Ziking. Ziking, maafkan aku. Aku datang terlambat. Jadi kamu sama sekali tidak pernah peduli dengan anak kita, benar kan? Bukan begitu, maafkan aku. Ziking, aku janji kita akan punya anak lagi. Tolong ambilkan aku air panas untuk minum. Baik. Maaf, aku tidak bisa memaafkan semua ini. Lebih baik aku pergi. Mari kita saling melepaskan. Panggilkan seseorang. Pengusaha kaya Lu Sensing dengan kekayaan puluhan miliar hari ini kembali ke tanah air. Secara resmi mengambil alih grup Lu. Setelah vakum selama 3 tahun, grup Lu merambah ke 3 bidang yaitu politik, bisnis, dan hiburan. Bisnisnya tersebar di Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. Merupakan pilar ekonomi kota kita. Sensing, kita baru saja kembali dari luar negeri. Kamu harus lebih banyak istirahat ya. Panggil Presdir Lu, dulu dia selalu memanggilku begitu. Baik, Presdir Lu. Alasan aku menjadikanmu asisten di sisiku hanyalah karena kamu punya beberapa kemiripan dengannya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Baik. Keluarlah dulu. Paman, aku sudah kembali. Sudah 3 tahun. Masih belum ada kabar sedikit pun. Tidak peduli berapapun biayanya. Pastikan untuk menemukannya. Ziking, setelah bertahun-tahun lamanya, apa kamu masih tidak mau memaafkanku? Aku akan menghubungimu jika aku menemukannya. Selama 3 tahun ini, kamu benar-benar membuatku mencarimu dengan susah payah. Awalnya aku berpikir untuk menghilang begitu saja. Tak kusangka, baru 3 tahun berlalu dan kamu sudah menemukanku. Bertemu denganmu kali ini rasanya berbeda dari sebelumnya. Maksud saya, penampilan Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Semangat Anda juga lebih baik. Sepertinya 3 tahun ini Anda melewatinya dengan baik. Berkat Anda, tentu saja saya melewatinya dengan baik. Karena Anda sudah mengetahuinya, maka saya juga tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Tolong bantu saya merahasiakan masalah ini. Saya tidak ingin melihat satupun dari orang-orang di masa lalu itu. Baik, saya berjanji pada Anda. Tuan Besar Bai, saya tidak akan berbasa-basi lagi. Kedatangan saya kali ini memang untuk masalah perkebunan itu. Kami sudah berencana untuk menjual perkebunan itu. Perkebunan ini pada dasarnya adalah milik Ziking. Kalian sungguh tidak punya hati nurani melakukan ini. Apa maksud perkataanmu itu? Sensing, demi hubungan kita di masa lalu. Bicaralah baik-baik. Ziking sudah menghilang selama 3 tahun. Dia juga putri kalian. Jika aku bisa menemukannya, aku tentu tidak akan merugikan kalian semua. Apa maumu? 2 hari lagi saya akan mengadakan sebuah resepsi, mengundang semua orang terpandang dari keluarga Bi. Menjual perkebunan itu di hadapan publik. Kalian tidak keberatan, kan? CEO Lu, saya khawatir Anda melakukan ini dengan maksud tersembunyi. Atau jangan-jangan Anda ingin memancingnya keluar dengan cara ini. Nona Xiao, masalah lamamu itu sudah cukup untuk membuatmu di penjara beberapa tahun. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa melayani Presdir Lu. Anda perintahkan saja. Pada malam resepsi, semoga Anda berdua juga bisa hadir. Tentu saja. Ayo diminum selagi hangat. Aku baru saja mendapat sebuah kabar. Grup Lu akan mengadakan sebuah resepsi. Mereka akan melelang Manor Yue Lu. Dia sengaja bersusah payah mengatur resepsi ini.
Bukankah itu hanya untuk memancingku keluar? Ziqiang. Aku bertanya padamu. Kalau hari itu kamu bertemu Seng Sing, apa perasaan lamamu padanya akan kembali bersemi? Minum saja sendiri, aku sedang tidak ingin. Kalau aku adalah Bai Ziqing, melihat semua yang kamu lakukan, dia pasti sudah muncul sejak lama. Sudah begitu lama tidak muncul. Mungkin saja sudah mati. Apakah ini Nona Bai? Ziqing. Presdir Bai, angin apa yang membawa Anda kemari Presdir Bai? Ini adalah Presdir Bai dari grup Bai Seng. Jangan tinggalkan aku lagi, ya? Tuan Lu salah orang. Kenapa kamu merahasiakannya dariku? Presdir Lu, semua orang sedang melihat. Minum segelas. Ini namanya seenaknya sendiri. Wanita yang kurindukan siang dan malam. Memang cantik. Nona Han, apa bersedia minum segelas? Karena dia sudah punya pacar, maka aku juga tidak seharusnya mengganggu lagi. Ziqing, dulu ayah yang salah. Sekarang kamu sudah kembali. Ayah pasti akan menebusnya padamu. Maaf. Anda salah orang. Jalang ini masih berani kembali. Aku akan membuatmu dipermalukan. Bukankah pesta ini untuk menjual perkebunan? Tidak ada yang menanyakan hal ini. Aku juga tidak tahu situasi spesifiknya. Kamu mau aku membelinya untukmu? Tidak perlu. Aku mampu membelinya. Aduh, maaf ya. Maaf ya, Kak. Nanti akan kuganti dengan yang baru ya. Pertama, aku tidak punya adik yang tidak sopan sepertimu. Kedua, tidak perlu ganti rugi. Sekarang kita berdua impas. Bai Ziqing, sudah 3 tahun kamu masih saja seperti ini. Hei, coba kulihat, tidak apa-apa kan? Bai Ziqiang, kami membesarkanmu sampai sebesar ini. Kenapa kamu tega berbuat seperti ini pada adikmu? Berhenti menceramahiku soal moral. Ini salahnya sendiri. Urus saja putrimu itu baik-baik. Sudah 3 tahun, kamu masih saja tidak tahu malu. Rasakan, pantas saja anakmu tiada. Cukup. Apa kamu tidak malu? Jangan kira dengan berpakaian seperti itu, kamu jadi orang terpandang. Tetap saja galak seperti dulu. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Bukankah kalian mau menjual Wisma ini? Sebutkan saja harganya, akan kubeli. Ziqiang, masalah ini kita bicarakan secara pribadi saja nanti. Kalau uang di dalam kartu ini tidak cukup, nanti aku akan minta orang untuk mentransfernya kepadamu. Presdir Lu. Presdir Lu, hari sudah malam. Sebaiknya Anda segera pulang dan beristirahat. Beberapa tahun ini, kamu pergi kemana? Sebenarnya apa yang terjadi? Nona. Saya sangat memahami perasaan Anda. Kalau ada yang perlu saya kompensasi, katakan saja. Terima kasih, Paman Lu. Tidak perlu, aku hanya ingin menyendiri. Kartu ini untukmu. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Setiap bulan aku akan menyuruh orang mentransfer uang ke kartu ini. Cukup untuk pengeluaranmu. Terima kasih, Paman Lu. Tidak perlu, aku hanya ingin menyendiri. Kartu ini untukmu. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Setiap bulan aku akan menyuruh orang mentransfer uang ke kartu ini. Cukup untuk pengeluaranmu. Tolong Paman Lu jangan beritahu Seng Sing keberadaanku. Mulai sekarang dan seterusnya. Anggap saja aku tidak pernah ada. Meskipun masalah sensi telah menyebabkan banyak kesulitan untuk kalian, tapi Seng Sing selalu mengkhawatirkanmu. Paman, jaga dirimu baik-baik. Aku mohon padamu. Aku tidak ingin diganggu. Jadi, kamu menggunakan uang ini untuk memulai bisnis. Aku mendirikan grup Bai Seng seorang diri. Sekarang bisnisnya berjalan cukup baik. Kalau bukan karena villa itu, Aku tidak akan membiarkan kalian menemukanku. Ayo, kita pulang.
Ayo, aku antar kamu pulang. Mereka berdua begitu mesra. Sudah tidak ada urusan kita di sini. Ayo kita pulang. Presiden Lu, sekarang aku bukan tunanganmu lagi. Untuk apa bersikap begitu hangat padaku? Aku bersedia. Presiden Lu, karena kau sudah memulai hidup baru, maka aku tidak akan mengganggumu lagi. Semoga kau bahagia. Gadis bodoh, itu asistenku. Presiden Lu, seleramu bagus juga ya. Asisten barumu sangat cantik. Selama ini kau sudah banyak menderita. Aku akan menebusnya padamu. Aku tidak menderita. Setelah meninggalkan orang-orang itu, suasana hatiku jadi jauh lebih baik. Sebenarnya kau mau aku bagaimana? Tidak bagaimana-bagaimana. Presiden Lu, aku permisi. Karena Presiden Lu begitu percaya pada hasil tes paternitas itu, maka aku juga tidak seharusnya bersamamu, menjalani hubungan yang tidak jelas seperti ini lagi. Aku masih ada urusan di perusahaan. Yang paling dia cintai. Kita tidak bisa kembali seperti dulu. Maafkan aku, Ziking. Setelah kau meninggalkanku, aku baru sadar betapa pentingnya dirimu bagiku. Dendam di antara keluarga kita terlalu dalam. Kita tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi. Presiden Lu membawakanmu sarapan, makanlah selagi hangat. Taruh saja di sini, terima kasih. Bagaimana hubunganmu dengan Nona Bai? Apa pekerjaanmu kurang banyak? Sudah 3 tahun terus diselidiki. Hanya dalam 3 hari berhasil ditemukan. Sebenarnya ada apa dengan hasil tes paternitas waktu itu? Ziking. Presiden Bai, apa yang harus kulakukan agar kamu bisa memaafkanku? Aku tidak tertarik padamu. Perasaan bisa dipupuk secara perlahan. Aku juga bisa mengizinkanmu mencari pacar yang lebih muda. Asalkan kita menjalani hidup dengan baik, itu lebih baik dari apapun. Kamu tidak apa-apa. Hanya menggodamu. Tapi ngomong-ngomong, Lu Chensing sudah kembali, apa kamu benar-benar tidak tertarik? Kamu ini mengganggu sekali. Tidak lihat aku sedang sibuk. Aku mungkin hanya salah satu dari pengagummu, tapi aku tidak akan menyerah untuk mendapatkanmu. Kalau begitu sebaiknya kamu menyerah saja. Aku tidak akan menyerah, suatu hari nanti aku akan membuatmu jatuh hati. Orang gila, cepat pergi. Kita sama-sama mendapatkan apa yang kita butuhkan, saling bekerja sama. Baiklah, aku akan membantumu memalsukan bukti tes paternitas. Bantu aku agar ini berjalan lancar. Tidak masalah. Halo. Apa? Petunjuk kematian ibuku. Tunggu, aku segera ke sana. Ziqiang, datanglah ke rumah sakit. Sesuatu terjadi pada Lu Sensing. Berikan alamatnya, aku segera ke sana. Dokter, bagaimana keadaannya sekarang? Pasien kehilangan banyak darah. Kondisinya tidak optimis. Membutuhkan transfusi darah golongan B. Aku golongan B. Pakai darahku saja. Aku menemanimu. Kami menunggu kabarmu ya. Tunggu, aku ada urusan pribadi. Sulit untuk mengatakannya secara langsung. Ada apa, Nona Bai? Aku ingin bertanya, kenapa aku tidak bisa mendonorkan darah untuk Tuan Lu? Nona Bai, Tuan Lu membutuhkan darah golongan Resus B. Bos Lu benar-benar tidak bisa tanpamu ya. Anda lihat saja, beberapa hari ini Anda tidak ada di perusahaan. Semuanya jadi kacau balau. Kita kehilangan tulang punggung. Kami semua tidak bisa mengambil keputusan.
Aku benar-benar tidak tahu apa saja yang kalian kerjakan. Tanpa aku, perusahaan ini pasti sudah bubar. Anda sebaiknya istirahat dulu saja. Kalau tidak, Presdir Bai akan merasa kasihan saat melihatnya. Tidak apa-apa, aku tidak takut padanya. Kalau dia datang, beritahu aku saja. Sudah kuterima. Makanlah selagi masih hangat ya. Apa kamu tidak tahu bagaimana kondisi tubuhmu sendiri? Masih saja tidak mau istirahat dengan baik. Aduh, istriku benar sekali. Hanya saja, mereka tidak bisa tanpaku, kan? Baiklah, kamu istirahat yang baik ya. Nanti aku datang lagi menemuimu. Iya, jaga dirimu baik-baik. Istirahat yang cukup. Seharusnya dia sudah datang mengantar makanan sekarang. Iya, Nona Bai biasanya sudah tiba jam segini. Cepat sekali dia mengabaikanku. Mungkin Presdir Bai sedang ada urusan. Pekerjaan lebih penting atau aku yang lebih penting? Kamu pergi berjaga di depan pintu. Tunggu sampai dia datang, lalu katakan padanya aku sudah tidur. Sepertinya itu tidak baik. Dia tidak datang, dan aku juga tidak mau menemuinya. Cepat pergi sana. Baik, baik, baik. Astaga, tuanku. Anda begitu sibuk setiap hari, tapi masih datang mengantarkan makanan untuknya. Kalau aku tidak datang, dia pasti tidak akan makan dengan benar. Aku benar-benar iri dan cemburu. Jangan terlalu dipikirkan, Sun Xin. Dia baru saja tertidur. Kamu juga sudah melihatnya. Apa aku? Seharusnya tidak muncul di hadapannya. Xiao Ya sekarang adalah asisten baru Seng Xing. Dia juga cinta pertama Seng Xing. Mereka sebelumnya kembali dari luar negeri bersama-sama. Singkatnya, jangan terlalu dipikirkan. Hati Seng Xing masih ada padamu. Benar-benar putri kandungku. Di mana dia sekarang? Tuan, Nona besar seharusnya ada di rumah sakit sekarang. Jemput Nona kembali untukku dengan megah. Hah? Jangan terlalu dipikirkan, Sun Xin baru saja tertidur. Kamu juga sudah melihatnya. Apa aku? Seharusnya tidak muncul di hadapannya. Xiao Ya sekarang adalah asisten baru Seng Xing. Dia juga cinta pertama Seng Xing. Mereka sebelumnya kembali dari luar negeri bersama-sama. Singkatnya, jangan terlalu dipikirkan. Hati Seng Xing masih ada padamu. Benar-benar putri kandungku. Di mana dia sekarang? Tuan, Nona muda seharusnya ada di rumah sakit sekarang. Jemput Nona kembali dengan penuh kehormatan untukku. Ziking. Seperti yang kamu lihat. Aku tidak punya apa-apa untuk dijelaskan. Aku memang menyukai Lu Sensing. Tapi aku tahu, kita sudah tidak mungkin bersama lagi. Saat Sensing baru membuka matanya. Yang dia lihat adalah kamu. Sejauh matanya memandang, hanya ada dirimu. Dia tidak pernah meninggalkan sisimu. Saat itu aku tahu. Aku tidak akan pernah bisa bersamanya selamanya. Sensing tidak bisa hidup tanpamu. Kamu harus hidup bahagia bersamanya.
Meskipun aku menyukainya, tapi cinta sejati tidak harus selalu bersama. Berjanjilah padaku untuk menjalani hidup dengan baik bersamanya. Oh ya, ada satu hal yang perlu kuberitahukan padamu. Nona, Kenapa kamu datang kemari? Tuan memerintahkanku untuk menjemputmu pulang dengan penuh kehormatan. Maksudmu identitasku, begitu? Boleh. Tapi aku mau membawa Sensing pulang bersamaku. Ayah seharusnya tidak keberatan, kan? Jika Nona punya permintaan apapun, katakan saja. Tuan sudah berpesan untuk menuruti semua keinginanmu. Kepulangan kali ini sama saja dengan mengusik kepentingan selir Xiao dan putrinya. Mereka pasti tidak akan tinggal diam. Sudah sebesar ini, sedang apa sih ini? Ah! Aku kan sedang sakit, butuh dirawat oleh istri. Sudah, ayo cepat pergi. Putri ayah yang baik sudah kembali. Kamu tenang saja. Selama ini ayah merasa bersalah padamu. Ayah tiba-tiba begitu baik padaku. Aku jadi sedikit tidak terbiasa. Aduh. Melihat kalian ayah dan anak berbaikan, ibu juga ikut merasa lega. Kekasih sejati akhirnya bersatu. Selamat untuk para kakak ipar. Aku lelah, aku mau istirahat dulu. Ayo pergi. Sensing, kamu kan baru keluar dari rumah sakit. Apa badanmu kuat? Lihat dirimu, bahkan memegang beberapa buku saja tidak stabil. Kalau tidak kuat, istirahat saja. Pekerjaan ini juga tidak harus dikerjakan. Bu, serahkan padaku. Ibu istirahat saja dulu baik. Kamu dengar tidak apa yang dia katakan tadi? Dia bilang kamu tidak kuat. Apa kamu tidak tahu kemampuanku? Lakukan saja pekerjaanmu. Kakak dan kakak ipar mesra sekali. Sungguh membuat orang lain iri. Semoga adik lekas menemukan belahan jiwanya. Pasti. Biar aku bantu ya, Kak. Hah. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Kamu istirahat saja di samping. Tidak apa-apa, lagi pula aku juga sedang tidak ada kerjaan. Hei, lebih baik kamu jangan malah merepotkan aduh. Adik, kenapa kamu begitu ceroboh? Sudah kubilang jangan merepotkan, jangan membuat masalah lagi. Kamu malah datang mengacau. Coba lihat kelakuanmu ini. Sungguh tidak sopan. Hei, tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Sebaiknya jangan diminum. Karena sekarang kesalahpahaman kalian berdua sudah selesai. Kalau begitu, pilihlah hari baik untuk menikah. Mulai sekarang, bisnis keluarga bayi akan sepenuhnya bergantung pada menantuku, ya kan? Meskipun aku putri kandungmu, kamu tetap saja memanfaatkanku, kan? Kami semua hanyalah alat bagimu untuk mendapatkan posisimu. Kakak. Sekarang semua orang sudah tahu identitasmu yang sebenarnya. Hubungan di antara kita, kesalahpahaman di antara kita, bisa kita lupakan saja. Memang benar ada konflik di antara kita berdua. Tetapi kesalahpahaman, Itu tidak ada. aduh, kakakku yang baik. Dulu aku memang tidak suka melihatmu, tapi sekarang reputasiku sudah hancur. Aku sudah mendapatkan ganjaran yang setimpal. Kamu juga seharusnya sudah tidak marah lagi, kan? Itu memang pantas kamu dapatkan. Aku tidak akan percaya omong kosongmu. Kita berdua memang tidak bisa menjadi kakak beradik. Kita urus saja urusan masing-masing. Kakak, jangan pikir aku tidak tahu. Hubunganmu dengan Lu Mingfei itu tidak jelas. Padahal kamu akan segera menjadi menantu keluarga Lu. Kalau sampai terjadi sesuatu yang heboh di antara kalian. Kamu pikir aku ini kamu? Apa maksudmu?
Apa kamu merasa aku bicara tidak sopan denganmu? Kamu benar-benar pikir aku gampang diganggu. Aku tahu sifat busukmu tidak akan pernah berubah. Kakak, aku bicara baik-baik denganmu. Bagaimana bisa kamu memperlakukanku seperti ini? Siking, apa yang kamu lakukan? Meskipun dulu kita sebagai ibu dan anak pernah berbuat salah. Anak apaan? Kamu tidak seharusnya begini. Apa yang kalian ributkan? Ayah, aku tidak apa-apa. Ayah, istirahatlah lebih awal. Tuan, meskipun Fei Fei adalah anak kedua, Anda juga tidak bisa membiarkan Ziking berbuat semaunya. Ziking, bagaimanapun juga dia adalah adikmu. Kalaupun ada masalah di antara kalian berdua, sekarang kita adalah satu keluarga. Benar, sebagai keluarga seharusnya kita hidup rukun. Kerukunan membawa rezeki. Kenapa harus main tangan? Lagi pula, meskipun Fei Fei biasanya sedikit manja, soal ini, biar aku yang minta maaf padamu atas namanya. Bukan begitu, Ziking. Ibu berharap kamu sebagai kakak bisa lebih bersabar. Bukannya tidak terjadi apa-apa. Kamu tidak apa-apa. Cepatlah. Tiket pesawatnya sedang kupesankan untukmu. Hei, kamu terluka sebelumnya. Jangan-jangan itu ada hubungannya dengan penyelidikanmu soal penyebab kematian ibu. Benar, kan? Nanti akan kujelaskan padamu. Sudah selesai belum? Sebentar lagi ada orang datang. Belum ketemu. Wah, sudah selarut ini belum istirahat. Ma, kami belum mengantuk. Oh, ya sudah. Kalau begitu, kalian lanjutkan saja urusan kalian. Ruang kerja ini sudah kamu geledah lebih dari sekali. Masih belum ketemu juga. Meskipun barangnya tidak ada di sini, tapi pasti ada di kediaman keluarga Bai. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Kamu mau hak waris, tidak masalah. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana membantumu. Bukankah kamu suka Bai Ziking? Cari cara untuk memisahkan mereka. Asalkan hubungan mereka bermasalah. Ayahku tidak akan melirik Bai Ziking sedikit pun. Tuan Besar Bai selama ini selalu adil. Benar juga, kalau Bai Ziking sudah tidak punya nilai guna lagi. Apakah dia adalah nona dari keluarga Bai? Atau bukan, itu tidaklah penting. Benar, ayahku hanya mementingkan keuntungan, bukan orang. Sekarang kita punya tujuan yang sama. Bantu aku cari cara untuk memisahkan mereka. Setelah berhasil, aku akan mendapatkan harta keluarga Bai. Uang bukan masalah. Sensing, pernikahan itu masalah besar, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Tanggalnya sudah ditentukan. Belum. Kalau begitu kalian beres-bereslah. Siang ini kita makan di luar bersama. Pastikan kamu ajak menantuku juga. Baik. Bangun dan bersiap-siaplah. Ayah, dari tadi duduk ayah senyum-senyum sendiri. Kenapa senyum-senyum sendiri? Hahaha, sebentar lagi ayah akan menimang cucu. Bagaimana mungkin ayah tidak senang? Ngomong-ngomong, sudah 3 tahun, ayah tidak pernah memberitahuku keberadaannya. Kenapa ayah tidak memberitahuku? Dasar kamu anak nakal. Kamu malah menyalahkanku. Kalau ayah tidak melepaskanmu pergi, bagaimana ayah bisa tahu kalau menantu ayah sehebat ini bisa mengelola perusahaan dengan begitu baik? Tapi ayah juga seharusnya tidak diam saja dan membuatku mencarinya setengah mati. Sudahlah. Kembali ke topik utama. Kapan kalian berdua akan menetapkan tanggal pernikahan? Menyelidiki penyebab kematian ibuku hanya bisa kulakukan seorang diri. Tidak bisa bertindak gegabah, apalagi membiarkannya terluka karena aku. Nanti ayah akan cari orang untuk menghitungnya, untuk memilihkan hari baik bagi kalian berdua. Anda tidak usah khawatir. Angkatlah. Kalau begitu aku angkat di luar. Angkat di sini saja. Ziqiang, apa hari ini ada waktu? Ada, tapi aku sedang makan bersama Lu Xixing. Ada apa? Kebetulan sekali. Aku tadi berpikir kalau kamu belum makan, kita bisa makan bersama. Aku yang traktir tidak usah. Aku sudah sampai di restoran. Kalau begitu, aku makan sendiri saja, ya?
Apa yang kamu lakukan? Menyatakan cinta. Apa aku pernah bilang suka padamu? Tidak pernah. Lalu untuk apa kamu menyatakan cinta padaku? Manusia harus tetap punya mimpi. Siapa tahu bisa terwujud. Cukup, sudahlah. Ziking. Presdir Lu, apa Anda bertengkar dengan Nona Bai? Aku butuh bantuanmu untuk bersandiwara. Sandiwara apa? Sandiwara yang seperti ini. Menyalahkanku karena tidak memedulikannya. Mau bersandiwara, kan? Baiklah, aku temani kamu bersandiwara. Apa kamu benar-benar tidak punya perasaan sedikit pun padaku? Di masa depan juga tidak akan ada. Kamu benar-benar orang yang tega. Jin. Ada apa? Ibuku adalah ibu angkatmu. Selama bertahun-tahun ini, tetap ada sedikit perasaan, apalagi akal-akalanmu. Kami juga telah menyesal selama bertahun-tahun ini. Semoga kakak bisa melupakan masa lalu. Mana mungkin kalian sebaik itu? Kakak, istirahatlah lebih awal. Kenapa kamu mengurusi aku? Kamu tunanganku. Sekretaris kecilmu itu serba bisa, ya. Di dalam hatiku memang masih ada Xiao ya. Sudah kuduga. Firasat seorang wanita memang yang paling tepat. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah merasa kamu itu pria brengsek. Orang yang pelin-pelan. Bodohnya aku saat itu masih membohongi diriku sendiri. Aku mencuci otakku sendiri. Aku benar-benar bodoh. Sama saja. Selama 3 tahun aku pergi. Aku, Bai Ziking, tidak pernah bermain mata dengan pria manapun. Dalam hal ini, aku berani bersumpah demi langit dan bumi. Lalu bagaimana dengan Lu Mingfei? Jangan kira aku tidak tahu. Kau main serong di belakangku. Perkataan tidak mengecewakan langit dan bumi itu tidak salah. Karena kau mengecewakan semua orang. Hanya tidak mengecewakan langit dan bumi. Kalau mau minum, beli saja sendiri. Untuk apa merampas punyaku? Apa kau akan mati kalau memberiku seteguk? Untuk apa merampas barangku? Untuk apa kau datang ke rumahku saat ini? Bukankah seharusnya kau berada di rumah cinta pertamamu? Sudah cukup gilanya. Kalau sudah, pergi tidur. Ah. Ah, jangan-jangan ini mimpi. Bukan mimpi. Tadi malam kita bertengkar. Tidak apa-apa. Kenapa rumah yang tadinya rapi ini jadi seperti kemalingan? Begitu bangun tidur, semuanya berantakan. Untungnya tidak ada barang yang hilang.
Hei, tidak sarapan. Aku ingin bicara berdua dengannya. Katakan saja. Kau sudah tahu ya? Tidak masalah, kemarin aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Aku datang bukan untuk membicarakan hal ini. Apakah ada hal lain yang kau sembunyikan dariku? Lu Sensing. Di hadapanku, kamu sama sekali tidak bisa menyembunyikan rahasia. Aku berjanji padamu. Aku sama sekali tidak akan menyakitimu. Aku tidak takut. Perasaan itu bukan hanya soal suka, tetapi juga sebuah keberanian. Aku mau menghadapinya bersamamu. Aku tidak bisa menghadapinya bersamamu. Xiao Ya sudah kembali. Selama ini aku tidak pernah melupakannya. Kalau begitu, maka aku akan merelakan kalian. Semoga kamu bahagia. Terima kasih ya. Selalu ada di sisiku. Kualitas air di kolam ikanmu bagus, aku salut. Sudah kubilang jangan ikut campur. Kamu tunanganku. Tunangan hanyalah sekadar nama saja. Sekarang aku berubah pikiran. Aku tidak akan menikah denganmu. Sampai mati pun jangan harap. Kamu sudah gila. Kalau mau gila, jangan di rumahku. Pergi. Pergi sana, aku tidak mau melihatmu. Sensing, kalian berdua kenapa? Mau bagaimana lagi? Pasangan muda itu bertengkar. Bukankah mereka akan segera menikah? Beberapa waktu lalu, kulihat hubungan mereka masih baik-baik saja. Namanya juga anak muda. Cepat jatuh cinta, cepat juga berubah hati. Tadi aku bahkan mendengar kakak berteriak kencang di dalam kamar. Katanya, sampai mati pun tidak akan menikah dengan Tuan Lu. Anak ini benar-benar keras kepala. Aduh, Tuan. Anak muda punya pemikiran mereka sendiri. Bertindak gegabah karena emosi itu hal yang wajar. Sudahlah, kita tidak usah ikut pusing. Bisa menikah atau tidak, itu urusan mereka berdua. Bukan sesuatu yang bisa terjadi hanya karena salah satu pihak menginginkannya. Aku lihat sikap kakak ipar tadi. Kalau hubungan mereka berdua hancur dan tidak jadi menikah, maka hak waris keluarga Bai akan jatuh kepadamu. Terima kasih. Mama. Aku butuh semua data tentang ibu dari Tuan Lu Sensing. Dan juga, tolong selidiki situasi spesifik pada tahun itu. Aku butuh tahu seluk-beluk dari semua kejadiannya. Termasuk siapa sebenarnya dalang dibalik kecelakaan Tuan Lu hari itu. Sen Siang, kamu mabuk. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Kepala pelayan yang bilang suasana hatimu sedang tidak baik. Dia menyuruhku datang untuk menemanimu. Urusanku bukan urusan kalian. Jangan minum lagi, jangan minum lagi. Kalau kamu mabuk, bagaimana dengan perusahaan? Perusahaan masih punya pembukuan yang harus kamu urus. Urus saja dirimu sendiri. Ziking. Sensing, ini aku. Sadarlah sedikit. Aku Cheng Xiao ya. Kamu di mana? Di hatimu. Aku tanya, kamu di mana? Ada urusan penting yang mau kubicarakan denganmu. Apa urusanmu?
Ada urusan apapun, bicarakan saja besok. Aku sedang senang sekarang. Kirim lokasimu, aku akan ke sana sekarang. Jangan ganggu aku. Apa kamu di rumah? Jangan urusi aku. Aku ada di langit. Setelah asisten direktur Lu itu masuk ke rumah keluarga Lu, dia tidak pernah keluar lagi. Sepertinya malam ini dia akan menginap di sana. Asisten. Asisten sebenarnya apa hubungan mereka? Asisten itu bernama Cheng Xiaoya. Belum lama ini dia kembali dari luar negeri bersama direktur Lu. Cheng Xiaoya, aku tahu. Cinta pertama Lu Shengji. Aku tidak punya anak perempuan yang tidak berguna sepertimu. Hei Fei Fei, belakangan ini, belajarlah lebih banyak di sisiku. Kelak keluarga Bai akan menjadi milikmu. Aduh. Kakak, nyaman sekali ya berbaring di tempat tidur. Kalau ada urusan, katakan saja. Kalau tidak ada, cepat keluar. Tentu saja ada kakak tidak tahu ya. Asisten presiden Lu yang bernama Cheng Xiaoya itu, malam ini pergi ke kediaman Lu. Sampai sekarang dia belum kembali. Menurut perkiraanku, mereka berdua sedang terbakar gairah. Oh, iya. Aku akan memberitahu kakak sebuah kabar baik. Kemarin ayah sudah memutuskan. Hak waris keluarga Bai di masa depan akan menjadi milikku seorang. Jadi di masa depan, aku akan sangat membutuhkan bimbingan kakak. HMPH. Kau masih terlalu muda, sepertinya kau akan terus terpuruk seperti ini. Dengan begitu aku jadi tenang. Kalian sudah berbaikan lagi. Selamat ya. Dan juga, kakak Bai, jangan salah paham tentang aku dan Presdir Lu. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Aku tahu. Ini berarti konfliknya sudah selesai. Kita sama sekali tidak punya konflik. Katakan, apa hubunganmu dengannya? Ya hubungan yang seperti kamu lihat itu. Karena kamu sudah mengetahuinya. Aku juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka seharusnya masih mendengarkan di luar sana. Karena kamu tidak bisa melepaskannya. Lalu untuk apa kamu datang mencariku? Lu Sensing, kamu benar-benar mengira aku ini orang yang lemah. Hah, kamu benar-benar mengira aku tidak bisa hidup tanpamu. Ikuti saja alurnya. Tujuannya adalah menemukan buku rekening keluarga Bai. Tapi aku sudah mencari kemana-mana. Di mana dia akan meletakkan barang itu ya? Kamu benar-benar mengira aku tidak tahu. Kamu dan Lu Mingfei diam-diam bersekongkol. Aku dan Lu Mingfei tidak ada hubungan apa-apa. Justru kamu, Lu Sensing, aku benar-benar salah menilaimu. Sia-sia saja aku begitu mempercayaimu. Ternyata begini caramu memandangku. Kamu juga bukan orang baik. Sebentar lagi aku akan mengusirmu. Tunggu sampai mereka tertidur. Aku akan diam-diam mencarinya. Hati-hati. Rubah tua ini. Tenang saja bagaimanapun juga aku ini anak kandungnya. Dia tidak akan berani macam-macam padaku. Baik karena kau melihatku seperti ini. Kalau begitu kita berdua bercerai saja. Mulai sekarang kita tidak akan pernah bertemu lagi sampai mati. Jangan ada yang saling mengganggu. Ayahmu penuh dengan kecurigaan. Tapi saat ini aku tidak punya bukti apapun. Maaf sudah merepotkanmu. Tenang saja aku sangat pandai berakting. Kenapa kau masih diam saja? Cepat pergi dari sini.
Ternyata begitu, bahkan aku sampai tertipu oleh kalian. Tapi aku sudah menggeledah seluruh kediaman Bai. Masih belum menemukan buku catatan keuangan itu. Mungkinkah benda itu tidak ada di kediaman Bai? Tidak mungkin, benda itu pasti ada di kediaman Bai. Kecuali kakak Bai. Mungkinkah kediaman Bai memiliki mekanisme tersembunyi atau semacam ruang rahasia? Hanya saja kau tidak mengetahuinya. Sepertinya tidak mungkin. Lagi pula aku sudah bertahun-tahun di kediaman Bai dan belum menemukannya. Mungkin kita bisa memanfaatkan orang lain. Orang lain, maksudmu? Benar, ayah itu tua dan licik. Tapi kita bisa mulai dari ibu, selir siang itu. Apa jangan-jangan dia juga tahu sesuatu? Wanita bodoh itu bisa tahu apa? Tapi justru karena kebodohannya. Mungkin kita bisa memanfaatkan hal ini. Kak Bai, ajak aku juga. Aku akan bekerja sama denganmu. Baik, kita lakukan bersama. Ini adalah teman baikku, Cheng Xiaoya. Dia juga asisten sensing paman, Bibi. Inilah Cheng Xiaoya, yang waktu itu menginap di rumah Presdir Lu. Lalu bagaimana hubungan Ziking dan Sensing sekarang? Sudah lama putus. Sudah lama putus kontak dan tidak saling berhubungan lagi. Kalau begitu, kenapa mereka berdua bisa bersama? Setahuku, Presdir Lu dan Cheng Xiaoya belakangan ini juga sedang ada masalah. Musuh dari musuh kita adalah teman, kan? Dasar tidak berguna. Tuan muda keluarga Lu saja tidak bisa kau taklukkan. Wah, Ziking, perabotan ini bagus sekali. Terbuat dari kayu mahoni. Iya, kan? Hei Ziking, meja ini juga bagus sekali. Benar, kan? Apa yang sedang kalian lakukan? Bu, aku mengajak Xiaoya jalan-jalan di sini. Tante. Ini pertama kalinya aku datang. Aku agak penasaran. Apa yang membuatmu penasaran? Kalian tidak ada kerjaan? Ya, berkeliaran di sini benar-benar mengganggu pemandangan. Bu, ini pertama kalinya temanku datang. Tolong jaga martabatku. Menjaga martabatmu. Lalu martabatku mau ditaruh di mana? Mengobrak-abrik seisi rumah. Orang yang tidak tahu akan mengira kalian sedang membongkar rumah ini. Kenapa? Apa aku salah menasihatimu? Maaf, Tante. Ini semua salahku. Aku sudah merepotkan Tante. Ini tidak ada hubungannya dengan Ziking. Aku dan ayahmu masih hidup. Selama kami masih ada di rumah ini, kamilah pemilik rumah ini. Dasar anak nakal. Bukan giliranmu untuk bertindak sesuka hati di sini. Aduh. Maaf, ya. Bu, ini semua salah anakmu. Anak perempuan ini. Sejak putus dengan Lu Sensing, kondisi mentalnya jadi tidak begitu baik. Dia hanya ingin jalan-jalan saja. Makanya aku memanggil Xiaoya kemari. Aku sudah lama mengundurkan diri. Lu Sensing si bajingan brengsek itu. Pokoknya aku dan Ziking, kami berdua adalah korban. Sudah, aku sedang tidak ingin mendengarkan keluhan kalian di sini. Aduh, aku sudah tidak sanggup hidup lagi. Anakku bertahan hidup dengan susah payah selama bertahun-tahun. Hanya mengandalkan sisa tenaganya untuk bertahan. Sekarang malah bertemu dengan pria brengsek. Aduh, aku sudah bertahun-tahun di keluarga Bai. Aku masih tidak dianggap. Aku bahkan belum pernah melihat buku rekening keluarga Bai. Aduh, Ziking. Jangan dipikirkan, kamu adalah anggota keluarga Bai. Memangnya ada hal yang tidak boleh kamu ketahui. Benar kan, Tante? Aduh, sudah, hanya buku rekening saja. Benda itu ada di dalam brankas. Bagaimana mungkin kamu tidak pernah melihatnya? Jangan bersandiwara menyedihkan di hadapanku. Aku tidak akan tertipu olehmu. Aduh, brankas. Aku tidak pernah tahu di mana letak brankasnya. Ayahku tidak pernah menyinggungnya sama sekali. Dia menyinggungnya atau tidak, itu urusan kalian berdua. Apa hubungannya denganku? Kalau begitu, Bu, di mana brankasnya? Ayahmu tidak memberitahumu. Kalau dia begitu, tentu dia punya alasannya sendiri. Jangan tanyakan apa yang tidak seharusnya ditanyakan. Ingat siapa tuan rumah yang sebenarnya di rumah ini. Kelak hak waris akan menjadi milikku sepenuhnya. Putriku, sebaiknya kamu menyerah saja.
Bahkan jika kita menemukan brankasnya, kita juga tidak akan bisa membukanya. Bagaimana kalau kita cari cara untuk menyingkirkan semua orang di rumah? Masalah ini harus kita rencanakan dengan matang. Selebihnya serahkan saja padaku. Kamu tidak perlu khawatir, jaga dirimu baik-baik. Kak Seng, kamu tidak sendirian. Di masa depan, jika ada kesulitan, aku akan menghadapinya bersamamu. Tapi bagaimanapun juga dia adalah ayah kandungmu. Dengan kematian ibuku, Dia dari awal sampai akhir hanya menganggapku sebagai alat. Ayah seperti itu, ada atau tidaknya, apa bedanya? Kamu tenang saja, bagaimanapun juga. Aku akan selalu berada di pihakmu. Direktur Bai, Anda sudah bekerja keras. Baik, pesanan yang biasa sudah datang. Direktur Bai, silakan dinikmati. Lu Mingfei, bisakah kamu berhenti menggangguku? Aku benar-benar sedang kesal sekarang. Aku benar-benar ingin berbuat baik padamu. Apa kamu benar-benar tidak bisa melihat ketulusanku? Ketulusan. Ketulusanmu itu adalah memisahkan aku dan Seng Sing, begitu. Ada beberapa hal yang tidak kukatakan bukan berarti aku tidak tahu. Aku hanya tidak ingin membuat kata-kataku terdengar menyakitkan. Aku tidak punya niat buruk. Tidakkah kamu merasa kalau kamu sangat egois? Aku tidak pernah suka dengan orang yang licik. Kalau ada masalah, hadapi saja secara terang-terangan. Aku sungguh tidak punya niat buruk. Kalau begitu katakan apa yang harus kulakukan, agar kamu bisa memaafkanku. Asal jangan membuat masalah lagi. Hei, sebenarnya ada satu hal yang benar-benar butuh bantuanmu. Katakan saja. Semua sudah diselidiki dengan jelas. Memang tidak lepas dari keterlibatan Tuan Besar Bai. Dan masalah ini, aku khawatir Nyonya Bai juga Tuan Besar Bai adalah kaki tangannya. Lalu orang yang waktu itu mau mencelakai Seng Sing. Orang-orang kami masih mencari. Mereka pasti masih ada di kota B. Waktu itu aku menerima satu panggilan telepon. Mengatakan kalau Tuan Besar Bai kemungkinan besar adalah pembunuh ibunya Luo, menyuap dokter forensik. Tepat saat aku hendak mencarinya di tengah jalan. Lalu di mana dokter forensik itu sekarang? Dia sudah tiada di dunia ini. Apa katamu? Tepat saat aku kecelakaan dan tidak sadarkan diri. Dia meninggal mendadak karena serangan jantung. Pasti ada seseorang yang sengaja melakukannya. Sekarang kita tidak bisa menemukan bukti apapun yang mengarah pada kita. Kekuatan keluarga Bai di kota B tidak bisa diremehkan. Bahkan keluarga Lu sekalipun tidak berani macam-macam dengan keluarga Bai. Tenang saja, aku sudah menyuruh Lu Mingfei. Dia bisa kita manfaatkan. Hari itu di rumah sakit, yang ingin aku bicarakan denganmu adalah dia. Apa maksudmu? Dia sebelumnya pernah mencariku demi mengejarmu. Dia membuat banyak ulah. Tapi soal masalah ini, dia seharusnya tahu sesuatu. Memang benar Paman dan Tuan Besar Bai sudah lama saling kenal. Jangan-jangan dia tahu di mana letak brankas itu. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kesehatan Tuan Besar Bai jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Haha, kamu ini memang paling bisa bicara. Ziking, kukira kamu tidak ada di rumah. Oh ya, aku membawakan beberapa suplemen untukmu di mobil. Nanti kamu ikut aku mengambilnya. Ini kubawakan khusus untukmu. Niat baikmu aku terima. Tidak usah repot-repot. Ayah, Ibu, kami berdua masih ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Bicara apa? Semua ini adalah hal yang kamu suruh aku lakukan. Sebenarnya apa rencanamu? Keluarga Bai punya sebuah brankas. Tidak mungkin kamu tidak tahu, kan? Brankas apa yang kamu maksud? Kamu masih berpura-pura bodoh di depanku. Aku tahu kata sandi brankas itu. Tapi aku juga tidak tahu persis di mana letaknya. Aku tanya padamu. Apakah buku rekening keluarga Bai ada di dalam brankas itu? Sedang apa kamu? Sembunyi-sembunyi begitu. Ma, kamu mengagetkanku. Kenapa masuk juga tidak? Memberi salam. Ini wilayahku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Bukan urusanmu untuk mengajariku. Cepat berkemas. Kita akan pergi.
Nanti kalau mereka datang, kerjasama kita harus sempurna. Kalau mau bersandiwara, harus totalitas. Dan juga, urusan menantuku, sudah kamu atur. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Rencanaku adalah memancing harimau keluar dari sarangnya. Paman, Bibi, silakan duduk. Sensing. Dia tadinya baik-baik saja, kenapa tiba-tiba jadi begini? Ayah juga tiba-tiba saja. Hei, di mana dokternya? Kenapa tidak kelihatan? Dokter baru saja pergi, katanya ayah mungkin memang sudah takdirnya ya. Manusia berencana Tuhan yang menentukan. Kenapa tiba-tiba jadi seperti ini? Ziking, jangan cemas. Ini bukan hal yang bisa ditemukan dalam sekejap. Tidak bisa kesempatan yang susah payah diciptakan ini. Tidak boleh menyerah di tengah jalan begitu saja. Tempat mana lagi yang belum kita cari? Seluruh rumah keluarga Bai sudah diobrak-abrik. Seharusnya tidak begini. Hei, ketemu. Cepat buka kotaknya. Kakak, kenapa menggeledah semuanya? Xiao Fei. Xiao Fei, meskipun kamu biasanya sombong dan angkuh, tapi sifat aslimu tidak jahat. Jangan sampai salah jalan. Kakak, aku benar-benar meremehkanmu. Aku sekarang punya usahaku sendiri. Aku sama sekali tidak peduli dengan hak waris keluarga Bai. Semua ini bisa kuberikan padamu. Sampai sekarang kamu masih saja. Dia juga ayahmu. Kalau begitu, Kamu tahu sesuatu kan? Aku juga baru tahu garis besarnya saja belakangan ini. Ini dia, ayo kita pergi. Hari ini jangan harap ada yang bisa pergi. siapa kakak ketiga itu? Teman sekelas waktu kuliah di luar negeri. Sungguh, hanya teman sekelas biasa. Kami sekarang belum resmi berpacaran. Apalagi suami istri. Kamu tidak berhak terlalu banyak bertanya tentang kehidupan pribadiku. Aku tidak punya waktu berdebat denganmu, Enyah. Sensing, bagaimana dengan urusan yang belum kita selesaikan sebelumnya? Tuan Besar Bai benar-benar tidak akan menyerah sampai akhir ya. Ayahku bahkan belum pergi. Anda sudah tidak sabar sekali ya? Saya seorang pengusaha. Setiap langkah harus direncanakan terlebih dahulu. Bagaimana kalau begini? Proyek ini waktu itu dibicarakan oleh Tuan Lu dengan kami. Seharusnya Tuan Lu yang menandatangani kontraknya. Hari ini kita tanda tangani saja kontraknya. Apa maksudmu ini? Mau mengingkari janji? Jangan keterlaluan. Sekarang keadaannya sudah seperti ini. Hari ini tidak bisa ditandatangani. Lain kali saja, silakan Anda berdua pulang. Kepala pelayan, antarkan tamu keluar. Lu Sensing, beginikah cara keluarga Lu kalian melakukan sesuatu? Silakan, Anda berdua. Tinggalkan buku rekeningnya. Kalau tidak, aku akan bunuh diri. Buku besarnya ada padaku. Biarkan dia pergi dulu. Pergi. Bocah sialan ini sengaja menghalangi kita cari uang. Apanya yang sudah beres? Bawa orang dan kejar dia. Kalau tidak bisa dihentikan, habisi saja di tempat. Ada apa ini? Dia marah, sepertinya putri ini tidak bisa dibiarkan hidup. Pergi. Aduh, aku yang sudah tua ini menemanimu bersandiwara. Pinggangku ini sampai terkilir. Suaminya sudah ditemukan. Ibu akhirnya bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Aduh, pinggangku terkilir. Pijat bahu apa? Aduh, Tuan. Tuan muda, orang-orang yang mencelakai Anda waktu itu sudah tertangkap. Bagaimanapun ditanya, pengakuan mereka semua sama. Memang benar Tuan Besar Bai yang menyuruh mereka. Tahan dia. Baik.
Aku tidak menyerangmu. Aku sudah cukup baik padamu. Jangan paksa aku. Aku tidak memukul wanita. Sebaiknya kau jaga sikapmu. Jangan sentuh tuanku. Buku catatannya tidak ada padanya. Lu Mingfei menuduh kekasihnya ada di tangan kita. Dia datang kemari. Cepat datang selamatkan aku. Di mana orangnya? Kamu ada di mana? Bawa buku catatannya kemari. Ini buku catatan yang kau inginkan. Ternyata ibu menemukan buku-buku catatan ini saat itu. Makanya dia dibungkam. Aku sudah melapor ke polisi. Polisi akan segera tiba. Orang yang ingin mencelakaiku juga sudah ditemukan. Sekarang saksi dan barang bukti sudah lengkap, ayo pergi. Xiao Ya, lari cepat. Serahkan barangnya, baru serahkan orangnya. Bagaimana? Tidak masalah. 3, 2, 1. Ramai sekali ya orang di sini. Kalian bisa tidak sih perhatikan kami sedikit? Masih saja membahas kami berdua. Kemajuan hubungan kalian berdua juga cepatkan. Kalian pikirkan juga perasaan orang tua ini. Hahaha, sebelumnya aku terus memulihkan diri. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Xiao Fei sekarang. Xiao Fei, dia sekarang ada di rumah sakit jiwa. Sejak ayah dan ibu bayi meninggal, dia jadi gila. Sungguh menyedihkan ya. Sudah, jangan bicarakan dia lagi ya. Ngomong-ngomong, kalian berdua sudah menentukan tanggal pernikahan. Minggu depan. Wah, bagus sekali. Akhirnya yang saling mencintai bersatu juga. Jangan-jangan kamu hamil lagi ya? Hamil lagi. Ha. Ha.